Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan proposal saya dalam mata kuliah Metode Penelitian Kesehatan. Payung penelitian, determinan pelayanan pendaftaran terhadap kepuasan pasien di tempat pendaftaran pasien rawat jalan. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya sebagai penulis, Sinta Oktavia Suni, NIM D22 2018 02235, untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Pembahasan 1. Judul, 2. Latar belakang, 3. Rumusan masalah, 4. Tujuan penelitian, 5. Keaslian penelitian, 6. Kerangka teori, 7. Kerangka konsep, 8. Jenis penelitian, 9. Identifikasi variabel, 10. Definisi operasional, 11. Populasi dan sampel, 12. Pengumpulan data, 13. Pengolahan data, dan 14. Analisis data. 1. Judul penelitian. Analisis tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan di tempat pendaftaran pasien rawat jalan Rumah Sakit Bayangkara Semarang. 2. Latar belakang. Tempat pendaftaran pasien adalah gerbang utama penilaian mutu suatu pelayanan kesehatan dimulai. Sibarani 2019. Di samping itu, selain menjadi gerbang utama, tempat pendaftaran pasien juga menyatakan adanya mutu pelayanan. Dari mutu kita akan mendapatkan kepuasan pasien untuk perbaikan pelayanan yang berkesinambungan serta adanya peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dikutip dari National Productivity Board di Singapura, mengenai perilaku pelanggan membuktikan bahwa 77% orang tidak akan kembali jika kesan pertama yang mereka dapat dari pelayanan rumah sakit buruk. Helvetia 2009. Disadur dari Kemenkes nomor 129 tahun 2008 menyebutkan bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pereka medis sebagai salah satu profesi yang turut andil dalam proses pemberian pelayanan di TPPRJ berperan sebagai gerbang masuk utama yang memberikan suatu usaha dan kerja nyata dalam pemberian mutu melebihi apa yang diharapkan oleh pasien. Rensiner, Azwar, N. Putra 2018. Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan di tempat pendaftaran pasien rawat jalan Rumah Sakit Bayangkara Semarang. 3. Rumusan masalah. Berdasarkan kasus lamanya waktu tunggu pasien sampai dengan mendapatkan pelayanan di poliklinik tujuan yang mempengaruhi tingkat kepuasan pasien, maka akan memunculkan pertanyaan penelitian. Bagaimana tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan di tempat pendaftaran pasien rawat jalan Rumah Sakit Bayangkara, Semarang. 4. Tujuan penelitian. A. Tujuan umum, menganalisis tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan pendaftaran di tempat pendaftaran pasien rawat jalan Rumah Sakit Bayangkara Semarang. B. Tujuan khusus, akurasi, tingkat kepuasan pasien berdasarkan keakuratan data. Quickness, tingkat kepuasan pasien berdasarkan kecepatan pengolahan data. Secrecy, tingkat kepuasan pasien berdasarkan dimensi kerahasiaan. DRM. 5. Keaslian penelitian. Penelitian pertama dari Mustafiah tahun 2015 dengan judul Kepuasan pasien terhadap pelayanan di tempat pendaftaran Rumah Sakit Permata Bunda Purwodadi. Metode wawancara berdasarkan accidental sampling. Penelitian kedua
dari Aulia Utami tahun 2015 dengan judul Hubungan Waktu Tunggu Pendaftaran dengan Kepuasan Pasien di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan RSUD Sukoharjo dengan metode kuesioner dengan pendekatan cross-seksional. Penelitian ketiga dari Yunita Tias tahun 2013 dengan judul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien untuk meningkatkan mutu pelayanan di TPPRJ Rumah Sakit Bakti Wiratamtama Semarang dengan metode kuesioner yang diberikan kepada pasien. 6. Kerangka teori. Input yang diharapkan adalah TPPRJ dengan proses bukti langsung atau tangibles, kehandalan atau reliability, daya tanggap atau responsiveness, kompetensi atau competence, 5. Akses atau akses, kesopanan, kesopan santunan, courtesy, komunikasi, communication, kepercayaan, credibility, keamanan, security, dan memahami, understanding, dengan output yang diharapkan tingkat kepuasan pasien. 7. Kerangka konsep RS Bayangkara Semarang, visi misi RS Bayangkara Semarang, mutu pelayanan RS Bayangkara Semarang, karakteristik pasien, jenis kelamin, usia, pekerjaan pasien, pasien umum atau BPJS, poliklinik tujuan. 5. Dimensi mutu pelayanan, tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati, serta analisis tingkat kepuasan pasien di TPPRJ RS Bayangkara Semarang. 8. Jenis penelitian. Penelitian deskriptif untuk memperoleh data tingkat kepuasan pasien berdasarkan aspek tangibles, reliability, responsiveness, empati, dan assurance. Metode yang digunakan adalah kuantitatif, yaitu rancangan cross-seksional dalam pengambilan sampel yang dilakukan di TPPRJ RS Bayangkara Semarang. Sumber data yaitu 2 sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket dan observasi. Serta sumber data sekunder yaitu telaah dokumen, SOP pelayanan rawat jalan dan SPMRS Permenkes 129 Menkes SK 2 2008. 9. Identifikasi variabel. Variabel penelitian tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan di tempat pendaftaran pasien rawat jalan Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Variabel yang diteliti yaitu bukti fisik, tangibles, keandalan, reliability, daya tangkap, responsiveness, empati, jaminan atau assurance. Dan variabel karakteristik yaitu jenis kelamin, usia, pekerjaan, pasien umum atau BPJS, serta poliklinik tujuan. 10. Definisi operasional. Yang pertama, bukti fisik atau tangibles adalah fasilitas fisik seperti sarana, perlengkapan, dan penampilan petugas. 2. Kehandalan atau reliability adalah pelayanan yang segera, akurat, memuaskan, serta kemampuan memecahkan masalah. 3. Daya tanggap atau responsiveness, daya tanggap dalam merespons serta tanggap dalam memberikan bantuan dengan segera. 4. Empati atau empathy, sikap baik dan perhatian secara personal kepada pelanggan. 5. Jaminan atau assurance, sikap dapat dipercaya dari para karyawan, bebas dari bahaya, ancaman, dan keraguan-raguan. Lalu jenis kelamin, responden dibagi berdasarkan jenis kelamin untuk mengetahui perbedaan-perbedaan dalam pengisian kuesioner. Lalu ada usia, responden yang dikelompokkan dalam usia 10-20 tahun, 21-30 tahun, dan 31-40 tahun. Pekerjaan, karakteristik pekerjaan akan berpengaruh dalam menunjukkan harapan yang lebih terhadap mutu pelayanan. Pasien umum atau BPJS, adakah perbedaan pelayanan yang dirasakan antara pasien umum dan BPJS? Serta poliklinik tujuan,
Adakah pasien poliklinik tertentu yang mendapatkan pelayanan lebih cepat dan akurat dibanding dengan poliklinik lain? 11. Populasi dan sampel. Populasi yaitu semua pasien yang mendaftar di TPPRJ RS Bayangkara Semarang pada hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan 2 siang. Adapun sampel yang dipilih secara purposive accidental sampel dari populasi dan dihitung menggunakan rumus Lovin. 12. Pengumpulan data. Jenis sumber data yaitu data primer dan sekunder dan metode pengumpulan data observasi dan kuesioner. Jenis sumber data primer, data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh pasien yang melakukan pendaftaran pasien rawat jalan di Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Data sekunder yaitu telaah dokumen SOP pelayanan RJ dan SPMRS Permenkes nomor 129 Menkes SK 2 2008. Metode pengumpulan data observasi dengan melihat langsung pemilihan responden berdasarkan karakteristik jenis kelamin, usia, pekerjaan, pasien umum atau BPJS, dan poliklinik tujuan. Dan kuesioner yang dibagikan kepada pasien atau keluarga pasien yang mendaftar di TPPRJ RS Bayangkara Semarang. 13. Pengolahan data. Yang pertama, collecting. Pertanyaan tersusun dengan sistematis guna mempermudah responden untuk menjawab. Lalu editing, melihat kembali kelengkapan jawaban. Lalu coding, pengolahan data menjadi bentuk angka. Ada tabulating untuk penggambaran jawaban dengan cara tertentu, serta penyajian data menggunakan statistik deskriptif dengan variabel. 14. Analisis data, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.